Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun muliakan dan yang ulun hormati para habaib, para syaraif, para alim ulama, guru-guru agama, tatuha masyarakat wabil khusus tamu kita yang mulia Al-Habib Hadar bin Muhammad Al-Hadar. Mudah-mudahan sidin sihat wal afiat, panjang umur dan diberkahi dalam kehidupan sin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan wabil khusus lagi yang berhadir pada malam hari ini guru-guru kita, yakni Al-Ustadz Haji Bahrudin dan Al-Ustadz Buya Yahya. Mudahan beliau sihat wal afiat, panjang umur dan dikabulkan hajat beliau dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ulun hormati semua hadirin hadirat, muslimin muslimat yang tidak bisa sebutkan satu persatu nama pian, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian barataan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah serta pertolongannya sehingga kita semua bisa berhadir, berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka dalam satu tempat wadah yang mulia di bulan Rabiul Awal yang mulia, dan sama-sama kita memuji Nabi termulia yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menyebabkan semua dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya yang banyak kepada kekasihnya yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila yaumil qiyamah. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai. Sebelum kita mulai, izinkanlah ulun untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, acara ketiga ceramah agama, dan acara keempat doa sekaligus penutup. Baiklah, kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran yang akan diimami oleh Al-Habib Hadar bin Muhammad Al-Hadar. Habibnya. Ila hadar sayyidina habibina syafi'ina anna Allah ya'ti هذا الليل ليلة البركة والسعادة والمغفرة لنا وللخاطرين جميعا، وخصوصا لصاحب البيت. الله يأتينا كل مقصودنا تيسر وكل ما دعونا تقبل. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan dengan berkat karamat surah Fatihah tadi acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh qari kita Akhina Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul.
أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallah khair jaza. Semoga kita semua yang mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, khususnya yang membaca, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara ketiga yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Hadar bin Muhammad Al-Hadar. Tafadhal mashkur. Sallallahu Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز وصدق الله العظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي ثم توبى لمن لم يراني وآمن بي. وقال أيضا من أنفق درهما لمولودي محبة علي حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بالعصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد أيها الإخوان أحييكم بكلمة الإسلام. قال الرسول حي إخوانكم بأحسن التحيات. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita duduk di rumah Haji Yamsi. Rumah ini asalnya rumah biasa, tetapi menjadi mulia karena dibacakan tentang sejarah Nabi kita Muhammad. Rumah dihiasi dan disediakan segala macam hidangan karena menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad. Setiap rumah yang dulunya hanya rumah biasa, tetapi setelah dibacakan maulid, maka rumah itu akan menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kita diberi sehat walafiat dan berkumpul di rumah ini. Mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat. Yang ulun hormati para guru Baharuddin dan guru Yahya, dan banyak guru juga lah di sini. Insyaallah hadirin dan juga hadirat yang hadir pada malam hari ini. Hadir di tempat ini karena undangan. Namun fasilitas undangan itu saja itu sudah cukup untuk menarik kita hadir ke tempat ini. Setiap langkah kita keluar dari rumah dengan niat karena cinta kepada Rasulullah, maka malaikat tidak sanggup menghitung pahala kita. Ikhwan rahimakumullah, memperingati lahirnya Nabi kita, Allah menyatakan laulaka ma khuliqa mru'un kalla wala khuliqal wara laulaka. Selanjut kita memperingati lahirnya Rasulullah SAW, berarti memperingati lahirnya dan adanya seluruh yang ada di muka bumi ini. Karena Allah tidak akan menciptakan sesuatu pun di dunia ini tanpa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Rasulullah? Yang mana seluruh malaikat dan seluruh yang ada di muka bumi ini, mereka selalu menyanjung Nabi kita Muhammad, dan mereka seperti malaikat sujud, diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Dan karena mereka adalah makhluk yang patuh kepada Allah, maka mereka sujud kecuali iblis. Kenapa sujud kepada Nabi Adam? Karena di sana ada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ikhwan, kita bersyukur menjadi umat Rasulullah, yang mana tidak ada para anbiya wal mursalin yang menjamin umatnya masuk surga, yang menjamin akan mendapatkan syafaat, kecuali Nabi kita Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling dipuji oleh Allah, karena tidak ada innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Musa, yang ada innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, yang mana Rasulullah Allah tidak pernah menyebut langsung namanya.
Ar-Rasul yang diberi titel oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah yang punya perangai yang sangat azim, yang tidak dibazarkan. Bagaimana makna azim yang sebenarnya? Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini akan menjadi mulia karena Nabi kita Muhammad. Kuntum khaira ummatin, diangkat oleh Allah, kuntum khaira ummatin karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menciptakan surga khusus buat Rasulullah dan umatnya, yang mana tidak ada boleh umat lainnya masuk ke surga sebelum umat Muhammad masuk terlebih dahulu ke surganya. Ikhwan rahimakumullah, di akhir zaman ini Islam terlalu banyak gangguannya, baik gangguan akhlak, baik gangguan malah yang mengganggu daripada agama Rasulullah adalah yang menyatakan Islam itu sendiri. Ada kemarin laporan sama ulun, orang sakit, bah ini orang sudah tamat sholat 1 tahun. Mudah-mudahan di pinggir kada ada enggak di pinggir? Tidak ada. Sudah tamat sholat 1 tahun, tamat puasa, tamat semuanya. Kira-kira Rasulullah pernah tamat sholat? Pernah enggak? Lah ini gurunya katanya dari Banjar mengajari bayar lagi, mau tamat sholat bayar lagi. Kira-kira kalau orang meninggalkan sholat terang-terangan, apa itu titelnya? Kala Rasul, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan sholat terang-terangan berarti kafir terang-terangan. Lalu sekarang ini umat Islam banyak yang memang aslinya banyak yang kulir sholat dan tetap mengaku umat Rasulullah, padahal Rasulullah kakinya sampai bengkak gak pernah meninggalkan sholat. Yang punya agama itulah Nabi kita, mengajak umatnya supaya semuanya menjadi orang baik. Insya Allah tidak ada di bab pinggir ini. Bab kemarin di Sapala juga ada yang tamat sholat itu, ada di Bahuang ada. Nggih. Jadi kita hadir di sini ini, insya Allah yang hadir ini kada ada yang kulir sholat lah, kada ada yang sok mau hebat, ulun kada sholat bisa aja mencari makan. Nah, banyak yang begitu, merasa kaya, merasa punya sarang burung, dan tapi alhamdulillah sarang burungnya sekarang sudah banyak berkurang karena banyak orang-orang yang di luar sana malah tambah banyak sarang burungnya, tambah pemalar. Nggih. Tapi alhamdulillah di sini masya Allah masih bagus, di pinggir masih bagus. Ikhwan rahimakumullah, bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji akhlaknya begitu tinggi oleh Allah, sehingga tidak ada satupun kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lewat tidak memberi salam kepada Nabi kita Muhammad, karena Rasulullah sayang kepada semuanya yang ada di muka bumi ini, apalagi kepada umatnya. Tuba liman ra'ani wa amana bi, sungguh bahagia, sungguh sukses
siapapun orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku, tapi di belakangnya ditambah summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh sukses, sungguh bahagia, cukup bagi mereka orang-orang yang tidak pernah melihat aku tetapi mereka beriman kepadaku. Yang hadir ini semuanya akhlak Nabi kita Muhammad. Suatu hari raya Idul Fitr, ada seorang anak kecil yang bajunya compang-camping, sedangkan banyak kekawanannya bajunya bagus dan merasa gembira. Satu anak ini dia sendirian dan berdiam, mukanya kusut, wajahnya menyedihkan. Rasulullah tertegun waktu Rasulullah hendak ke masjid, kenapa anak yang satu ini lain, yang lainnya bermain? Beliau karena sayangnya kepada anak-anak dan akhlak beliau yang sangat tinggi, didatangi anak itu sama Rasulullah. Dan anak itu tidak mengenal siapa Rasulullah, belum kenal. Kata Rasulullah, lima tal'ab ala ashabak, kenapa engkau tidak bermain dengan sahabat, dan kenapa engkau pakaiannya compang-camping begini? Kata anak itu, ya Rasulullah, aku adalah anak orang kaya dan ayahku meninggal, sedangkan ibuku kawin dengan orang lain. Seluruh hartaku dimakan oleh ayah tiriku dan aku diusirnya ya Rasul. Aku diusirnya wahai pamanku. Belum tahu sama Rasulullah. Aku sekarang ini mau cari makan repot dan mengeluh kepada Rasulullah semuanya. Kata Rasulullah, maukah engkau menjadi anakku? Siapa engkau? Aku Rasulullah. Kata anak itu, aku akan dijadikan anak olehmu. Wahai Rasulullah, benar. Ayo ikut aku ke rumah. Anak yang tidak mengenal Rasulullah mendapatkan pangkat menjadi anak Rasulullah. Dibawanya ke rumah, dikasih makan, diberi pakaian baru, dimandikan, diberi pakaian baru, dan dia bilang kepada anak itu, ya gulam, aku ayahmu, Fatimah saudaramu, Hasan dan Husain adalah saudaramu, Ali adalah pamanmu. Ini 5 orang ahlul bait. Bagaimana anak itu hanya di sebentar saja sudah menjadi orang yang sangat mulia. Ayah angkatnya Rasulullah, saudara angkatnya Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidatu Nisa'il Alamin, Hasan dan Husain syababan ahlil jannah. Ali bin Abi Thalib adalah pembagi surga, itulah pamannya. Saking bahagianya anak ini, begitu berangkat dan menyungkan kepada teman-temannya yang bermain, yang tadi menghinanya, yang menghina dia. Aku sekarang adalah anak Rasulullah, Fatimah adalah kakakku, Hasan dan Husain adalah kakakku, Ali bin Abi Thalib adalah pamanku. Aku adalah manusia yang sangat mulia saja ini.
Ikhwan, kita ini diangkat oleh Rasulullah semuanya yang ada di muka bumi. Ana abu ummati, aku adalah ayah daripada umatku. Kalau kita kulir sholat, bagaimana kita akan mengakui sebagai anaknya Rasulullah? Sehingga dari cintanya Rasulullah kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah, yang umatnya kadang-kadang ragu. Kenapa ragu? Karena mereka ragu karena dirinya sendiri. Mungkin ragu karena kurang berselawat kepada Rasulullah, ragu karena sholatnya kulir, ragu karena ada Al-Quran tidak pernah dibaca. Kalau sudah Rasulullah menentukan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Masihkah kita akan ragu dengan diri kita bahwa kita sudah distempel seluruh umatku masuk surga? Orang-orang di sebelah, orang sebelah bertuliskan di lisannya, bersama Bapak di surga. Orang sebelah yakin bersama Bapak dan Ibu Maria di surga. Lah kita yang menjamin ini Sayyidil Anbiya wal Mursalin, yang mana Rasul kecintaan Allah. Kalau para Anbiya wal Mursalin tidak mampu dan tidak bisa, tidak diberi wewenang untuk memberi syafaat kepada umatnya, tapi Rasulullah menjamin seluruhnya dapat syafaat. Amin. Apakah kita masih kulir berselawat kepada Rasulullah? Ulun tanya, kira-kira ini seberatan cinta Rasulullah enggak? Cinta enggak? Bujur. Berapa kali tiap hari berselawat kepada Rasulullah? 100. Berapa kali? Iya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang bilang cinta kepada Rasulullah selalu ingat Rasulullah. Naik kendaraan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mau di mana duduk, Allahumma shalli ala Muhammad. Di mana saja ingat kekasihnya. Kadang-kadang kita dikacaukan dengan nena. Kacau ini nih, kacau. Hancur. Iman kita kadang dihancurkan. Isinya cuma orang berselingkuh. Tahu orang lejat. Isinya apa? Fitnah sana, fitnah sini, sinetron sana, sinetron sini. Apalagi anak-anak kecil nih paling pinter pegang HP, mendownload seorang umur 2 tahun mendownload. Coba anak nangis, tidak diapakan, dijudung HP, selesai. Lah ini umat mau dihancurkan. Ini fitnah akhir zaman begitu. Kalau sedikit membahas tentang fitnah akhir zaman, membahas tentang batalnya nasab para habaib. Mulai dulu tidak pernah buka. Kira-kira orang yang membatalkan nasab habaib, nasab sidin ada enggak? Ini mereka dibayar oleh orang di luar Islam, oligarki, aguan,
8 naga itu yang membayar untuk supaya orang koruptor itu tidak dibahas. Mulai sejak 1400 tahun yang lalu tersusun rapi nasab habaib, tahu-tahu ada yang membatalkan. Sampai Umma Irama dapat titul, tahu semualah, waliyun min auliyaillah. Kenapa? Supaya Umma Irama menyerang juga, ikut menyerang. Dan mereka dibayar semua, termasuk Umma Irama aja dibayar. Mereka itu adalah musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh Islam. Sekarang mau minta maaf dengan siapa? Tapi alhamdulillah Kalimantan sama sekali tidak terpengaruh. Turun kemana aja nggak ada pengaruh. Dan alhamdulillah tetap mencintai habaib. Man ahabbani faqad ahabballah, wa man ahabba ahli baiti faqad ahabbani, wa man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani kana ma'i fil jannah. Insyaallah kita semua berataan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, marilah dengan adanya menjalankan, memperingati lahirnya Nabi kita, angkat derajat kita yang mana dahulunya kita banyak kulir sholat, kulir mengaji, dan kulir berselawat. Maka dengan memperingati ini adalah supaya kita menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah, yang mana setiap saat di mana-mana, dan itu adalah suatu kecintaan yang sangat besar. Nanti kita di mahsyar nggak usah dipanggil, yang dipanggil itu orang-orang yang jauh dari Rasulullah. Nah kalau kita dekat dengan Rasulullah nggak usah dipanggil. Agrabukum minni manzilatan aktsarukum salatan alai. Orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat, orang yang terbanyak selawatnya kepadaku. Jadi jangan tinggalkan waktu kita dan umur kita hanya laibun walahun. Beliau Rasulullah, seluruh para anbiya wal mursalin akan meminta syafaat, ma'ana bisyafi'in lakum. Kata Nabi Isa, aku tidak mampu memberi syafaat kepada kalian, aku sendiri akan minta syafaat kepada Muhammad. Begitupun para anbiya wal mursalin semuanya, Nabi Musa, Nabi Harun dan sebagainya akan minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad. Sedangkan kita dipastikan dapat syafaat. Jadi ayo umur yang ada ini pergunakan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Tingkatkan akhlak kita, tingkatkan takwa kita, tingkatkan iman kita, yang mana semuanya adalah untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ulun kemarin di danau, ya ini akhir zaman juga lah, lewat, tahu-tahu dicegat bebinian, dicegat. Ada apa? Beb, ini langgar, imba tengah hari gak ada yang ceramah, pian yang ceramah. Jadi kayak polgap, langsung ditembak, ulun langsung suruh membaca. Saya bilang ini baru sekarang ulun dapat undangan kayak gini, mengejutkan, langsung undangan di tengah jalan. Kenapa pian kada ke rumah, kada sampat beb?
Ada di Rantau Bujur kemarin. Jadi yang mau ceramah kada ada, ulun lewat, rame-rame lewat terus lewat jalan ya. Assalamualaikum, salam. Dikejar sama orang, diberhentikan. Ada apa? Beb, penceramah di musola ini kada datang. Minta tolong beb isiakanlah. Ini sudah akhir zaman. Tapi ya karena masalah maulidir Rasul, ulun ya tetap menjalankan aja. Walaupun uyuh sedikit, termasuk malam ini ulun nih sakit karena sudah ya kada enak badan lah. Tapi karena ya namanya tentang Rasulullah, ulun tetap menjalankan. Jadi jadilah umat yang memang umat ini nomor satu, benar-benar yang nomor satu. Insya Allah seluruh di peminggir ini semuanya orangnya rajin sholat, rajin mengaji, rajin berselawat, karena ingin dekat dengan Rasulullah, ingin bersama Rasulullah. Di Siratal Mustaqim kita seperti kilat nanti menyeberangnya. Di mizan kita amalan kita cukup dan lebih, insya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan rumah sedikit minta tentang masalah Sayyidah Hababah Khadijatul Kubra. Beliau alaihassalam yang tercatat manusia wanita termulia di dunia. Yang pertama adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang kedua adalah Khadijah, Sayyidah Khadijatul Kubra, yang ketiga adalah Maryam Siti Maryam, yang keempat adalah Asyah Zaujatul Fir'aun. Hababah Khadijatul Kubra, istri daripada Rasul Sayyidil Mursalin, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, yang mana tidak ada wanita yang mendengar wahyu kecuali dua, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan juga Hababah Khadijatul Kubra. Setiap wahyu datang, Khadijah mendengar suara yang disampaikan Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Sayyidah Hababah Khadijatul Kubra, yang mana banyak sekali orang-orang bertawassul kepada beliau alaihassalam. Apapun kepentingannya, kita bertawassul kepada beliau. Suatu saat ada seorang di Saudi, di Mesir, seorang yang keadaannya ya biasa-biasa aja, ingin mengawinkan, nggak punya uang. Lalu dia datang kepada seorang guru. Dia bercerita, "Bagaimana guru? Aku ini begini. Kata guru itu, datangi kuburan Hababah Khadijatul Kubra dan kamu bertawassul sampai kamu terguling di sana. Sampai datang ke Mekah dan dia duduk di makam Sayyidah Khadijatul Kubra sampai ketiduran, langsung digimbi Hababah Khadijatul Kubra." Kata Hababah Khadijatul Kubra, "Sampaikan salamku bahwa datangi kamu seorang sultan di Mesir itu, katakan bahwa salawatnya sudah sampai kepada Rasulullah." Begitu dia selesai bertawassul dan duduk dia berangkat pulang dan mengajak guru yang menyuruh dia kepada "Guru, ulun mendapatkan begini dan aku disuruh minta apapun keperluanku kepada sultan itu.
dan dia menyatakan salamnya sudah diterima oleh Rasulullah. Langsung sampai ke masjid, dia langsung bersama guru, ini orang begini gini. Itu orang mendapatkan segala macam yang diminta karena sudah menyampaikan salawatnya sudah diterima Rasulullah. Setiap salawat yang kita lantunkan kepada Rasulullah pasti sampai. Sayyidah Khadijatul Kubra, putrinya Sayyidatun Nisa'il Alamin, Fatimah Khawra'in Siyah, kullama istaqtu 'alal jannah rakabtaha. Itulah putri daripada Hababah Khadijatul Kubra. Fatimah adalah bidadari yang hidup di muka bumi. Ini banyak yang gak haji lah. Kenapa Raudah itu harum? Ada sejarahnya, tahu gak? Guru tahulah sejarahnya. Kenapa Raudah itu harum? Belum umrah kah? Sudah. Inilah putri daripada Khadijatul Kubra, yang mana bagaimana mulianya ibu ini. Anaknya aja Khawra'in Siyah, bidadari yang hidup di muka bumi. Suatu saat ada sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limada sammaita hada biraudatin min riyadil jannah?" Kenapa engkau namakan ini adalah raudah daripada surga, kebun-kebun surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammaitu hadza raudatun min riyadil jannah li'anna binti Fatimah marrat alaihi ma baina min baiti min dari raudatun min riyadil jannah li'anna Fatimah marrat alaih." Karena selalu dilewati oleh Sayyidah Fatimah putriku, maka aku namakan ini adalah Raudatun min Riyadil Jannah. Raudah itu tidak pernah ada minyak diharumi, tapi tetap harum. Karena Sayyidah Fatimah dia adalah bidadari yang hidup di muka bumi. Sampai Aisyah alaihissalam itu heran kenapa kalau ketemu putrinya pasti dipeluk dan dicium oleh Rasulullah. Tanya Aisyah, "Kenapa wahai Rasulullah engkau setiap melihat dan bertemu Fatimah engkau cium dan engkau peluk?" Rasulullah tersenyum, "Wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa putriku adalah Khawra'in Siyah? Kullu mastaqtu 'alal jannah rakabtaha." Fatimah adalah bidadari surga yang hidup di muka bumi. Harumnya harum surga. Apabila aku kangen surga, aku peluk Fatimah. Itulah Khadijatul Kubra, ibu wanita Sayyidatun Nisa'il Alamin. Dan sangat panjang kalau kita bicarakan tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Khadijatul Kubra. Al-Hasan wal Husain syababain ahlil jannah, cucunya pemimpin pemuda surga adalah Hasan dan Husain. Itu cucu daripada Khadijah, Sayyidah Khadijatul Kubra. Siapa? Ali bin Abi Thalib adalah menentu daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Asadullahil Ghalib, itulah Ali bin Abi Thalib, yang mana ana madinatil ilm wa aliyun babuha. Ini sudah agak malam, sudah jam 10. Sebenarnya ada yang ulun bicarakan, mungkin ada acara lain nanti ulun sambung, karena banyak berapa ulama menyatakan kira-kira
kita mau mempunyai nabi yang buta huruf? Mau enggak? Mau enggak? Nabi kan kadang-kadang ada ulama menyatakan nabi yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Padahal banyak kira-kira yang buta huruf gak bisa baca, bisa tulis, yang menyampaikan itu. Makanya di jam 10 sudah. Nanti ada majelis lain urun terangkan tentang ini. Karena ayat yang ulun baca tadi adalah tentang yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ard walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Nabi ini diutus lil ummiyina, terus dibilang nabi ummi sama mereka-mereka yang sok hebat. Nabi kita nabi buta huruf, bungul. Nabinya dibilang buta huruf. Lah ini bilang Islam. Mau nggak yang hadir dibilang punya nabi buta huruf? Nah, buahnya tuan guru lagi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Rasulullah yang diutus kepada orang-orang yang masih buta huruf, bukan Rasulullahnya yang buta huruf, yang waktu itu jahiliyah. Ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, diajarkan kepada mereka, bukan nabinya yang buta huruf. Jadi mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan akan menjadikan paminggir baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yang mana kalau dijalankan semuanya tentang akhlak Rasulullah, bagaimana menghadapi saudaranya, kenal tidak kenal, yang namanya muslim ini adalah bersaudara. Kita senyum. Tidak ada binatang yang tidak mengenal Rasulullah dan tidak mencintai Rasulullah. Jangan pernah punya persoalan kita dengan saudara kita. Apapun, dunia ini adalah sementara aja, paling lawas 100 tahun umur kita. Jadi kita menghadap Allah, hati kita sudah bersih. Menghadap Allah, kita sudah pasti mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat ulun sampaikan malam hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi di episode yang lain. Karena ulun di sini hari Selasa di rumah Acun. Mungkin kalau jadi besok malamnya di rumah Ipan. Dan malam Kemis kah di Langgar ujung sana, Haji Farhan. Nurul Hidayah. Mudah-mudahan orangnya yang dekat hidayat semua. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana muqimas shalah. Rabbana muqimas shalah min dzurriyyati wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afatin min ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash درجي عطفة رد العالمية يا ربي بالمصطفى واغفر لنا يا ربي بالمصطفى
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الوسيع كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الوسيع الكرم. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Sebelum ulun tutup, ada ulun membawa oleh-oleh yang berminat parjafadal, yang kada bawa duit bisa duitnya bisa bagi. Ada sorban, ada minyak harum. Di mana barangnya? Dikeluarkan barangnya. Keluarkan barangnya. Utang pada bapak. Sorban hadiahnya 100, minyak harum macam-macam.